Mengejutkan, ada pihak-pihak yang telah menskenario terjadinya kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang. Ini kata penasehat hukum Kapolri Listio Sigit Saya Prabowo. lihat ini ya, kasus ini kan suatu kerusuhan ya, bencana yang mengakibatkan kerugian yang sangat fatal sekali, seluruh dunia tahu itu ya. Dan saya kok menjadi bertanya-tanya, apakah peristiwa yang sebesar ini hanya gara-gara kelemahan-kelemahan pengamanan, kemudian kemarin penembakan oleh gas air mata, kemudian penutupan pintu oleh orang itu yang lengah dan sebagainya. Apakah cuma itu gitu ya? Jadi selama ini kalau dilihat permukaannya yang terjadi, ya mereka itu adalah pelaku-pelaku utama yang memang patut untuk diduga sebagai karena kelalaiannya mengakibatkan orang mati banyak kan gitu, dan luka-luka. Tapi kalau kita lihat nanti peristiwa di lapangan kan, yang terjadi itulah orang itu adalah mati banyak karena apa? Karena berdesak-desaan gitu. Dan kemudian waktu itu sudah ditembak gas air mata. Nah kemudian kalau pertanyaan saya sih kemarin, siapa yang membuat itu gitu? Pasti ada. Saya menduga ya, ini suatu skenario ya yang memang diciptakan kayak gitu. Karena apa? Karena mosok kemudian pintu ditutup dan kemudian disuruh meninggalkan. Kemudian masa gas air mata ditembakkan ke tribun gitu. Skenario kerusuhan, Pak? Ya, saya menduga itu ada yang mendesain kerusuhan ini, ada orang yang menduga. Nah itu mestinya itu yang dikejar kalau menurut saya itu. Kalau sekarang ini 6 orang ini oke, memang itu salah, itu jelas salah. Tapi seperti perintah presiden ya, kalau kita mengungkap apa yang terjadi sebelumnya, jangan ada yang tutup-tutupi dan di kemudian hari tidak sampai terjadi, ya itu harus dikejar juga siapa yang kira-kira mendesain kasus ini gitu. Karena sangat koinsidennya, pintu ditutup. Harusnya kan orang nalar saja tahulah kalau kerusuhan kayak gitu tuh harus itu sudah dibuka gitu ya. Kemudian penembakan gas air mata. Secara nalar saja ya, petugas di lapangan itu biasanya sudah tahu kalau penembakan gas air mata itu akan membahayakan teman sendiri dan nggak boleh di tempat tertutup. Tapi itu kok dilakukan gitulah. Ini mestinya dikasih pendalaman. Apakah memang itu mereka karena lalai atau karena sengaja? Nah, karena sengajanya kenapa? Itu mesti dikejar supaya kita bisa mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di belakang ini gitu. Orang menyalahkan bahwa ini penonton yang rusuh, saya langsung menyangkal bahwa tidak mungkin ada kerusuhan di penonton. Apalagi kan di situ memang sudah tidak ada konflik supporter karena penonton Persebaya nggak ada di situ. Nggak ada, ya. Nah, jadi yang saya cemas ini kan ketika korban kemudian difitnah sebagai bagian dari kerusuhan, akibat kerusuhan itulah kalian mati. Ini kan jahat sekali. Padahal kita tahu bahwa fitnah itu lebih jahat dari pembunuhan. Nah, sini sudah difitnah, dibunuh pula. Ini 2 kali. Nah, saya ingin menjelaskan dalam konteks ini bahwa yang tidak pernah belajar untuk masalah sepak bola ini adalah pemerintah sendiri, aparat keamanan sendiri. Contoh misalnya soal gas air mata. Kenapa FIFA melarang gas air mata ada di stadion? Sebetulnya di tempat-tempat konser juga itu dilarang. Karena dari pelajaran yang terjadi kerusuhan-kerusuhan di sepak bola yang menimbulkan banyak korban itu pasti korban karena terinjak-injak. Tidak ada orang konflik di situ berantem kemudian pada mati. Pasti korbannya selalu yang terinjak-injak. Nah, gas air mata itu di dalam kerumunan, apalagi di ruang tertutup, pasti akan menimbulkan huru-hara, menimbulkan kepanikan. Seperti di dalam gedung bioskop ada kebakaran, orang yang banyak matinya kan karena keinjak-injak. Nah, itu sebabnya FIFA melarang. Jadi larangannya itu ada alasannya, bukan karena ngarang. Nah, yang jadi pertanyaannya itu adalah mustahil Ketua Umum PSSI Heriawan itu Muhammad Irawan yang polisi juga tidak paham soal ini. Harusnya kan dia polisi sangat paham soal keamanan, kemudian dia menjadi ketua PSSI memahami hukum di dalam sepak bola. Dia bisa instruksikan kepada anak buahnya meskipun dia sudah purnawirawan, tapi kan karena dia jenderal bintang 3 pasti bisa memerintahkan Kapolda untuk pengamanan sesuai dengan prosedur FIFA. Nah, kalau prosedur tata cara FIFA aja tidak paham, berarti orang ini tidak layak menjadi ketua PSSI.